Pengorbanan Yesus Kristus itu adalah kasih Allah yang terbesar. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kembali bersama saya dengan Gembala Kurnia di saluran YouTube Kebenaran Channel. Jadi saya membuat video ini malam. Jadi malam ini kita akan membahas satu topik kembali, yaitu apakah Allah Bapa kejam mengizinkan Yesus disalib. Dari sudut pandang manusia, memang tampaknya itu kejam, bahwa Allah Bapa mengizinkan penyaliban dari Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari kacamata Alkitab, jadi bukan dari kitab agama lain atau ajaran agama lain, dari Alkitab, maka penyaliban Yesus Kristus itu justru adalah puncak dari kasih Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Oleh karena itu, supaya kita jelas akan hal ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat tiga hal yang sangat penting. Yang pertama adalah Allah Tritunggal bukan mengorbankan orang lain, tetapi salah satu dari pribadinya. Nah, Allah Tritunggal itu pribadi Bapa, ada pribadi Anak, dan ada pribadi Roh Kudus. Ini Allah Tritunggal, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kita tahu bahwa ketika menciptakan manusia di Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Jadi Allah Tritunggal lah yang menciptakan alam semesta ini. Jadi dari sejak penciptaan itu Allah Tritunggal sudah nampak begitu. Nah, dalam Allah Tritunggal ada tiga pribadi, tetapi ketiganya itu memiliki sifat yang sama. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Jadi kehendaknya dan sifatnya itu sama, itu satu, gitu. Untuk bisa melihat kata satu di dalam Alkitab ini begini, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi satu ini bukan satu bilangan satu, tapi satu dalam pengertian kesatuan. Alkitab kita itu mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan yang mengikatkan janji pernikahan, itu dikatakan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi dua pribadi ini bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, harusnya memang suami istri itu semakin lama sama-sama dalam bahtera rumah tangga, itu harus semakin lama itu satu kehendak, satu sifat. Maka ini adalah pernikahan yang baik yang dikehendaki Tuhan. Nah, jadi di dalam pernikahan ini misalnya ada orang yang menyakiti istri saya, itu berarti menyakiti saya, begitu. Atau misalnya apa? Ya istri saya menolong orang, ya itu juga sama saja dengan saya yang menolong juga, begitu. Jadi dalam rumah tangga itu harusnya menjadi satu kesatuan. Nah, di dalam Tritunggal ini meskipun pribadinya berbeda, tetapi ketiganya ini adalah satu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jadi kalau kita memahami ini, maka pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu harus difahami sebagai apa? Sebagai pengorbanan dari Allah sendiri. Jadi Allah itu bukan mengorbankan orang lain, tetapi Allah itu harus difahami sebagai pengorbanan dari dirinya sendiri. Nah, jadi bukan Allah cari orang lain yang untuk dijatuhin hukuman dikorbankan, itu tidak demikian, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Karena apa? Karena pribadi Allah Tritunggal ini ketiganya itu adalah satu. Jadi penyaliban Yesus Kristus itu adalah rancangan Allah Tritunggal
supaya manusia yang berdosa itu bisa masuk surga. Jadi setelah manusia itu diciptakan, mereka makan buah pohon pengetahuan yang dilarang, maka mereka makan, mereka melanggar, mereka berdosa, dan upah dosa itu maut. Nah, ketika Allah sampai di kejatuhan ini, kalau Allah tidak memberikan kasih karunia kepada manusia, maka tidak mungkin ada keselamatan. Dan kasih karunia itu adalah apa? Allah sendiri, salah satu pribadi Allah yang akan menjadi manusia, ini penyaliban Yesus Kristus, untuk menanggung hukuman dosa manusia. Sehingga waktu Maria mengandung Yesus Kristus, itu dikatakan mengandung dari Roh Kudus. Jadi bukan dari sel telur Maria atau ada benih laki-laki, tidak. Gitu. Rahim Maria itu hanya dipinjam saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sehingga Yesus Kristus itu bukan bagian dari manusia berdosa, karena penebus dosa itu haruslah tidak berdosa, dan manusia yang tidak berdosa tidak harus Allah yang menjadi manusia. Jadi pengorbanan Yesus Kristus itu adalah pengorbanan Allah Tritunggal, dari Allah Tritunggal, dan salah satu pribadinya yang menjadi korban dari penebusan dosa itu. Kemudian yang kedua, mengapa bukan kejam? Ya, ini bukan kekejaman dari Allah Bapa begitu, bukan. Ya. Yang kedua adalah Yesus Kristus itu bukan dipaksa. Jadi di dalam kekekalan, ketiga pribadi ini tahu bahwa untuk merancangkan jalan keselamatan untuk manusia, jadi dari manusia sejak kejatuhan Adam sampai manusia terakhir, itu jalan keselamatan itu hanya lewat Yesus Kristus. Jadi ini adalah rancangan dari Allah Tritunggal. Kenapa? Karena untuk menebus dosa manusia harus ada manusia yang tidak berdosa. Dan untuk mencari manusia yang tidak berdosa, ya harus Allah yang menjadi manusia lewat dilahirkan oleh perawan Maria. Jadi dia mengenakan tubuh manusia untuk menanggung semua dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Jadi maut dari semua manusia itu ditimpakan saat Yesus di atas kayu salib. Jadi Yesus Kristus mati menanggung hukuman dosa dari manusia pertama Adam sampai dengan manusia terakhir nanti. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dan Yesus Kristus rela, dia bukan dipaksa. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 18, Yesus berkata, "Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Jadi bukan ada orang yang memaksa. Nah, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sepakat bahwa ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, orang yang hidup sebelum penyaliban Yesus Kristus, kalau mau selamat adalah apa? Dia harus membangun sebuah mezbah, susun batu berbentuk meja. Ini mezbah, taruh domba di atasnya, disembeli. Ini adalah korban dari dosa. Mengapa? Ini adalah gambaran dari pengorbanan Yesus yang akan datang. Jadi orang perjanjian lama sebelum Yesus Kristus datang, kalau mau masuk surga, bertobat dan percaya kepada Yesus yang akan datang. Jadi ini masih akan datang. Nah, kalau kita yang hidup setelah penyaliban, ini sudah datang. Jadi kalau hari ini orang yang hidup setelah penyaliban Yesus Kristus mau masuk surga, dia harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang. Jadi juru selamat manusia itu hanya satu.
Seperti yang Yesus Kristus katakan, Yohanes pasal 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa selain melalui aku." Nah, jadi Yesus Kristus rela. Jadi bukan ada yang memaksa. Jadi bukan dipaksa oleh Bapa. Tidak. Mereka pribadi Tritunggal punya satu kehendak, punya satu sifat. Jadi tidak saling bertentangan. Nah, kemudian yang ketiga, kasih Allah Tritunggal itu dinyatakan lewat pengorbanan Yesus Kristus. Jadi bukan kejam, tapi ini adalah pengorbanan dari Allah Tritunggal. Roma 5 ayat 8, saya kutipkan di sini, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Nah, jadi justru salib adalah bukti bahwa kasih Allah itu bukan teori atau cuma omong-omong begitu, tetapi kasih Allah itu ditunjukkan. Karena apa, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan? Tanpa rancangan penyaliban dari Yesus Kristus, ini tidak ada satu manusia pun bisa masuk surga. Kenapa? Karena ketika semua kita dari Adam dan Hawa, manusia itu sudah membawa sifat dosa. Maka sifat dosa ini akan nyata dalam perbuatan dosa, dan semua manusia itu sudah berdosa. Semua manusia akan mendapatkan maut. Jadi tanpa inisiatif Allah yang mengasihi manusia, maka tidak ada cara manusia itu bisa masuk surga. Semua manusia akan menuju neraka bersama dengan iblis. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kasih Allah itu dinyatakan di dalam rancangan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi dan kasih Allah itu nyata pada waktu penyaliban Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jadi pengorbanan Yesus Kristus itu adalah kasih Allah yang terbesar untuk manusia yang sudah berdosa. Karena tadinya tidak ada jalan untuk masuk surga. Sekarang setelah Yesus Kristus menanggung hukuman dosa semua manusia, dari dosa dari sejak kejatuhan sampai dosa manusia terakhir, sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dengan Dia mati di atas kayu salib itu, maka selesai sudah hukuman atas dosa manusia. Maka Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab itu mengajarkan oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan. Nah, ini kasih karunia Allah diberikan kepada manusia. Jadi kematiannya itu menyelesaikan dosa manusia. Dan Dia tidak mati selamanya. Dia dikuburkan hanya 3 hari. Dan Dia bangkit kembali. Karena Dia memang adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jadi kasih karunia Allah ini harus diterima. Barang siapa yang menolak kasih karunia Allah, ini akan mendapatkan kebinasaan. Kalau mau diselamatkan dari dosa, harus menerima kasih karunia Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita menerima Yesus Kristus, percaya bahwa Yesus Kristus mati menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib, kita sedang menerima kasih karunia Allah itu. Maka kita akan diselamatkan karena hukuman atas semua dosa kita itu sudah selesai di atas kayu salib. Kita bisa masuk surga dan iblis tidak bisa menuduh Allah tidak adil. Mengapa? Karena walaupun kita berdosa, hukuman atas dosa sudah diselesaikan. Maka Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, orang yang sudah diselamatkan itu bukan berhutang lagi kepada dosa, tapi kita berhutang kepada Yesus Kristus.
Maka harusnya kita yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima kasih karunia Allah, kita hidup untuk memuliakan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pikirannya ini menjadi jelas bahwa penyaliban Yesus Kristus bukan tindakan yang kejam dari Allah Bapa, tetapi itu adalah puncak dari kasih Allah Tritunggal kepada manusia. Sekian dan Maranatha.